kausa primanya adalah apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Loh, kok muter-muter? Ditanya, kau punya ijazah asli apa enggak? Kau enggak percaya, aku udah 10 tahun jadi presiden, ya kan? Kau enggak percaya, aku ini sudah 5 tahun jadi begini-begini. Kan bukan itu. Kita ingin ada sebuah pembuktian yang memadai soal keaslian ijazah itu. Nah, GPK, gelar perkara khusus, sudah menunjukkan ijazah itu yang sokol asli. Anda kembali diinterupsi pemirsa. Roy Suryo CS tampaknya sudah siap untuk menjalankan sidang. Seperti apa Bang Refli? Yang tidak siap itu penyidik. Kenapa? Itu masalahnya. Karena yang dilimpahkan itu saya katakan sumir, prematur. Tidak lengkap. Bagaimana kemudian mau membuat sebuah dakwaan yang komprehensif kalau dipenuhi dengan ketidakjelasan. Kalau dari tim Anda sendiri sudah mempersiapkan saksi dan ahli belum? Sudah. Sudah. Berapa kira-kira akan dibawa? Yang untuk diperiksa, jadi lucu. Sudah dilimpahkan, kan mestinya kan kewenangan kejaksaan meneliti. Kalau dia minta kurang dia bilang sama polisi kan begitu, sama penyidik. Ini enggak. Penyidik kemudian berinisiatif untuk memanggil saksi dan ahli kami. Jadi nanti pada tanggal 20 Januari itu akan ada 7 ahli dan 3 saksi fakta. Boleh bocorin dikit Bang, satu? Salah satunya Rocky Gerung. Dan Rocky Gerung itu luar biasa karena diperiksa pada tanggal ulang tahun dia nanti. Ulang tahun dia ke-67 tahun, bayangkan. Special edition lah itu. Special edition. Baik, saya mau mendengar Bang Freddy. Bang, Rocky Gerung nanti akan hadir sebagai saksi ya? Sebagai ahli. Sebagai ahli, Jadi kan gini, Bang Refli ini tahu persis bahwa proses sistem peradilan pidana itu ketika berkas sudah dilimpahkan, nanti diteliti. Kalau memang itu kurang lengkap, nanti kan dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan itu, maka penyidik harus melengkapi sesuai petunjuk. Ya, sampai saat ini kita belum mendengar penyidik maupun dari jaksa mengembalikan berkas itu. Makanya saya bingung apa yang disampaikan Bang Refli itu. Ya, kecuali nanti dia nggak baca soalnya, nggak mengikuti kasusnya. Kecuali nanti dia bingung. Itu dikembalikan. Kan faktanya sampai sekarang belum dikembalikan Bang. Yang ada, 2 hari menurut KUHAP adalah ya setelah dilimpahkan nanti diteliti itu 14 hari, ini KUHAP yang baru 14 hari kalau tidak ada di pernyataan atau diamnya dari jaksa, maka itu otomatis lengkap. Dan itu harus segera disusun dakwaan untuk dilimpahkan ke persidangan. Oleh karena itu seperti pernyataan saya tadi, ya ketika ini nanti sudah dinyatakan lengkap, maka akan penyerahan berkas, bukti, dan para tersangka. Disitulah kami mendesak pihak kejaksaan agar menahan teroris ini. Kenapa menahan? Karena masih berisik terus. Ya. Interupsi. Bikin rusuh terus, berisik. Gitu menurut tim Anda seperti itu Mas Interupsi. Coba Bang, silakan. Coba kita ya, dalam perdebatan seperti ini, siapa yang berisik? Sama berisiknya kita. Itu juga berisik sana. Ya kan? Lucu sekali kalau mengatakan bahwa yang berisik itu hanya Roy Suryo misalnya, Dr. Tifa. Semua berisik, Andi Aswan berisik, Anda berisik dan lain sebagainya. Semua orang berdebat di ruang publik, tapi perdebatan tersebut akan mencerahkan kalau disertai fakta dan data serta analisis yang baik. Kalau cuma sekedar defense, kalau kita ngomong A, dia ngomong B, itu namanya eksplanasi negasi. Karena itu saya katakan, pasti kalau saya jadi jaksa ya, JPU-nya, pusing saya. Gimana menyusun sebuah tuntutan yang adequate, yang memadai dengan berkas yang begini. Yang tiba-tiba saksi dan ahlinya belum diperiksa lagi. Tiba-tiba ya sudahlah, periksa dulu saksi dan ahli. Padahal sudah dilimpahkan. Kan lucu kan? Coba saya mau mendengar dari Bang Rifai. Bang tadi sudah di-spill sedikit, ada 7 saksi, kemudian juga ada 3 ahli ya tadi. 7 ahli, 3 saksi. 7 ahli, 3 saksi, salah satunya ada Rocky Gerung nanti akan menjadi ahli. Ya sebenarnya kan kembali lagi yang saya bilang ini terlambat dari November loh. Sampai berkas dikirim baru sekarang agak serius ya. Tapi oke lah, manfaatkan yang terlambat saja 20 itu penyidik. Januari untuk segera didengar. Kita sudah ajukan November. Lengkapi ya. Karena nanti kesempatan yang ada diberikan nanti perdebatan lagi. Dan perlu diingat loh, terdakwa ini bisa dengan 2 cara mengajukan ahli dan saksinya. Bisa saat penyidikan, bisa proses persidangan. Nah nanti dikhawatirkan karena di penyidikan ini nggak serius, tahu-tahu dianggap penyidik dilempar diajukan di persidangan. Tapi kembali lagi kalau betul serius diajukan, kami dukung ya. Dan kami juga berharap semua didengar oleh penyidik agar berkas ini lengkap untuk dikaji. Karena juga saya berharap persidangan nanti juga bisa berjalan objektif, komprehensif ya. Dan cepat. Diikuti masyarakat ya.
Dan nanti banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Oke. Terkait dengan hukum, Oke. KUHP baru, bagaimana alam demokrasi ini dijaga, bagaimana juga hak pribadi tetap dihormati, bagaimana soal teknologi ini bisa dimanfaatkan, jangan Oke. sampai disalahgunakan kemajuan IT. Oke, prediksi Anda Biarlah kira-kira ini berapa menjadi lama baik buat persidangan semua ini lah, Bang bisa akan kita petik. berjalan? Termasuk perjuangan Bang Bonar juga saya cukup salut ya. Oke. Banyak nih bisa kita petik di sini. Oke, menurut Anda akan berapa lama nanti persidangan ini berjalan? Prediksi saya kalau hitung-hitungan Pak mungkin 5-6 bisa bulan. setelah Lebaran baru mulai ya. Oke. Karena akan kepotong-potong puasa, lalu sidang biasanya 4 sampai 5 bulan. Apalagi saksi dari penyidik Banyak. 100 lebih. Tadi juga dari pihak terdakwa ada sekitar 15 sampai 20 orang ya. Biarkan semua mengeluarkan bukti-buktinya, kajian-kajiannya agar hakim bisa mengambil keputusan yang terbaik setelah mendengar argumentasi, pertimbangan dan pembuktian dari kedua belah pihak. Bahkan Pak Jokowi itu sudah mengatakan bahwa dia akan hadir di persidangan. 100%. Interupsi. Oke, silakan Mas Refli. Anda dari pihak Anda selalu bilang katanya takut ada intervensi politik. Emangnya yakin akan ada itu? Bukan takut, itu adalah fakta. Oke. Ya kan? Anda yakin Indonesia ini negara yang independen penyidiknya atau penegakan hukumnya? Kalau enggak, kita enggak berdebat dari di sini. I don't know, you tell me. Iya kan? Nah, karena itulah kemudian kita katakan bahwa kasus ini dari awal memang aromanya politik. Padahal kausa primanya adalah apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Loh, kok muter-muter? Ditanya, kau punya ijazah asli apa enggak? Kau enggak percaya, aku udah 10 tahun jadi presiden, ya kan? Kau enggak percaya, aku ini sudah 5 tahun jadi begini-begini. Kan bukan itu. Kita ingin ada sebuah pembuktian yang memadai soal keaslian ijazah itu. Nah, GPK, gelar perkara khusus, sudah menunjukkan ijazah itu yang sokol asli, ya kan? Artinya kepada titik itulah kita harus melihat. Nah, berani nggak itu dibuka secara independen, diteliti secara independen? Karena yang namanya scientific approach adalah objektif sifatnya. Kalau saya mengatakan ini argumen saya, ini fakta saya, Oke, intinya maka apa, Bang? fakta dan argumen itu harus bisa diuji bersama. Oke. Nggak bisa hanya dikatakan oleh penyidik saja. Oke. Karena itulah kita meminta ada yang namanya laboratorium forensik yang independen. Oke. Jadi tidak hanya dilakukan oleh penyidik. Karena secara teoritis penyidik dan tersangka ini kan dua pihak yang berlawanan. Oke. Penyidik itu menersangkakan, tentu saja kita kemudian melawan balik. Nah, karena itulah kita minta independensi. Dan ini adalah persoalan yang laten. Makanya ada yang namanya reformasi, percepatan reformasi Polri yang dipimpin oleh Pak Jimil. Kalau ini nggak mungkin ada begitu. Silakan Bang. Ya, dari aku Sedikit sih, saja Bang intinya. jadi aku berharap nanti pada saat apapun nanti perkembangan kasus ini, data-data publik yang kukumpulkan ini bisa membantu menerangkan kasus ini. Suka atau tidak data ini diperlukan. Kenapa? Ini kan bagian dari puzzle dari sejak beliau dari lulus kuliah sampai pensiun dari presiden. Ini perlu karena apa? Ini menyimpan jejak-jejak waktu 5 tahun sekali, bahkan ada yang hanya 2 tahun di DKI. Oke. Semoga ya. Oke, Jadi baik. saya harap publik dukung terus. Oke. Karena- ya. Oke, udah ya Bang Monato ya. Baik, saya ke Bang Freddy. Bang, tadi dikatakan dari Roy Suryo katanya siap sidang, tapi faktanya pasti akan ada intervensi politik. Ya, jadi kan sejak awal mereka ini sudah mengatakan ijazah ini palsu. Sekian ratus persen, sekian triliun. Ya, Ya. justru mereka inilah yang tidak konsisten. Oke. Sudah menyatakan palsu, sudah meneliti katanya, tapi terus mencari bukti. Oke. Ini betul sepakat bahwa pembuktian kasus ijazah seperti ini sangat sederhana. Perkara yang seperti ini kan banyak sekali. Oke. Ya pihak universitas sudah menyatakan sebetulnya ini selesai, clear. Oke. Tetapi semua dibantah oleh orang ini. UGM-nya dibantah, ya KPU-nya dibantah, kepolisian. Pokoknya sepanjang tidak sama dengan hasil penelitian mereka itu tidak ada yang benar. Interupsi. Komnas HAM dibantah, gitu loh. Makanya, oke lah, oke. Statement, oke, silakan Interupsi. Bang. Jadi kita tunggu saja di proses persidangan. Interupsi. Nanti publik akan menilai, Interupsi. proses Oke. akan terbuka. Interupsi. Baik, proses akan terbuka di Interupsi. persidangan. Baik, pemirsa, Kalau berani polemik di CLS ijazah Solo dong, Jokowi berani ini belum tampil, akan berani selesai di meja muncul. persidangan. Persidangan yang adil dan bebas intervensi politik tidak hanya memenuhi rasa adil tapi juga memperkuat supremasi hukum. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan.